Halo Sobat Ruang Lampau. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana saja kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Di antara cahaya minyak dan tirai kelir yang menari, kita melihat dunia lain, dunia bayangan. Tempat para dewa, raja, dan makhluk-makhluk halus menari di ujung jemari dalang. Namun sesungguhnya, yang bergerak di balik layar itu bukan sekadar tokoh wayang, melainkan rahasia manusia itu sendiri. Wayang, sebuah kata yang lahir dari akar kata, bayang, pantulan, cerminan, ilusi. Dalam filsafat Jawa, dunia ini disebut maya, sebuah sandiwara besar, tempat segala hal tampak nyata, namun sejatinya hanyalah bayang-bayang dari alam yang lebih tinggi. Wayang bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah sastra hidup, naskah filsafat yang disamarkan dalam kisah dan simbol. Para ahli sejarah memperkirakan, bentuk awal wayang sudah ada jauh sebelum pengaruh India datang ke Jawa. Beberapa catatan seperti dalam prasasti Balitung abad ke-9 menyebut istilah mawayang, pertunjukan bayangan yang digunakan untuk upacara keagamaan. Saat kebudayaan Hindu masuk, kisah Ramayana dan Mahabharata memberi napas baru. Namun di tangan para pujangga Jawa, cerita itu tidak diterima mentah-mentah, melainkan diolah, dijawakan, dan diselipkan ajaran lokal tentang keseimbangan kosmos. Maka lahirlah dunia wayang seperti yang kita kenal sekarang. Bukan sekadar tiruan India, tapi tafsir Nusantara atas kehidupan itu sendiri. Sebagaimana ditulis oleh Ranggawarsita dalam serat Kalatidha, dunia wayang adalah pambeling manungsa marang laku uripe dewe, cermin bagi manusia untuk mengenal hakikat dirinya. Wayang mengajarkan bahwa hidup adalah lakon. Setiap manusia adalah tokoh dalam panggungnya masing-masing. Dalang adalah simbol sang pengatur takdir, sedang layar putih itu adalah batas antara alam nyata dan alam gaib. Boneka wayang yang bergerak di bawah cahaya blencong melambangkan manusia yang hidup di bawah cahaya kesadaran. Antara terang dan gelap, antara sadar dan lupa. Dalam pandangan spiritual Jawa, manusia bukan sekadar jasad, tapi bayangan dari sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan segala ciptaan. Karenanya, setiap gerak wayang mengandung doa tersembunyi, setiap lakon menyimpan wejangan, dan setiap tawa semar adalah tanda dari rahasia yang tak mudah dibaca. Dalang tua sering berkata, "Sing digerakake dudu tanganku, nanging kersaning Gusti." Yang menggerakkan bukan tanganku, tapi kehendak Tuhan. Sastra dalam wayang tidak ditulis di atas daun lontar, tapi di atas ingatan kolektif bangsa. Setiap lakon adalah bab dari kitab yang hidup, diwariskan bukan lewat tulisan, tapi lewat rasa. Dan disitulah keindahan wayang, ia tidak hanya mengajarkan cerita, tapi juga mengajarkan cara memahami kehidupan, dengan ngerti, merasa, lan lakoni. Bila kita perhatikan lebih dalam, bayangan di layar itu sejatinya menggambarkan perjalanan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tokoh yang menari di kelir hanyalah lambang dari diri kita sendiri. Ego, nafsu, kebijaksanaan, dan nurani, semuanya berseteru di medan batin yang disebut urip. Maka ketika blencong padam dan layar menjadi gelap, pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Di dalam diri penonton yang merenungi arti dari semua lakon yang telah lewat. Sebab, wayang bukan sekadar tontonan malam hari. Ia adalah sastra spiritual yang memanggil jiwa manusia untuk mengenal dirinya, mengenal sang penggerak sejati di balik layar kehidupan. Sastra iku pamucape rasa sejati. Wejangan lama para pujangga Jawa. Bagi orang Jawa kuno, sastra bukan sekadar tulisan. Ia adalah napas dari pengetahuan yang hidup, suara batin manusia ketika berbicara dengan semesta. Dan dari seluruh bentuk sastra yang lahir di tanah Jawa, wayang adalah yang paling ajaib, karena ia tidak ditulis dengan pena, tapi digoreskan lewat suara, gerak, dan cahaya. Wayang adalah kitab hidup. Dalangnya adalah pembaca,
penafsir, sekaligus penulis ulang naskah suci kehidupan. Ketika dalang mulai melantunkan sulukan, nyanyian yang memanggil roh lakon, sesungguhnya ia sedang membuka lembaran baru dari kitab semesta. Setiap kata, setiap nada gamelan, adalah aksara yang menari di udara. Para pujangga besar seperti Empu Kanwa, Empu Sedah, dan Empu Panuluh telah menulis kakawin besar seperti Arjuna Wiwaha, Bharatayudha, dan Ramayana Jawa. Namun dalam tradisi rakyat, kisah-kisah itu tidak berhenti di kitab. Dalanglah yang kemudian menerjemahkan bahasa sastra ke dalam bahasa rasa. Ia menjadikan aksara menjadi suara, dan suara menjadi makna yang bisa dirasakan semua kalangan, dari raja hingga petani di desa. Beberapa ahli sastra menyebut, inilah bentuk sastra performatif tertua di Nusantara. Wayang adalah jembatan antara tulisan dan kehidupan. Lakon Pandawa Dadi Ratu bukan hanya kisah tentang kemenangan, tapi alegori tentang naiknya kesadaran manusia menuju kebijaksanaan. Sementara Bima Suci bukan sekadar petualangan, tapi perjalanan roh menuju hakikat ketuhanan, manunggaling kawula lan Gusti. Dalam kitab Serat Centhini, tersirat kalimat yang menggugah. Wayang iku piwulang sejati, kang kapethik saka pepestening urip. Wayang adalah ajaran sejati, yang dipetik dari ketentuan hidup itu sendiri. Itulah sebabnya, dalang di masa lalu bukan hanya penghibur. Ia dianggap guru kauruh jiwa, pengajar kebijaksanaan batin. Di Istana Majapahit, para dalang bahkan diundang dalam upacara spiritual kerajaan. Mereka dipercaya mampu menyalurkan pesan dari dunia halus lewat simbol lakon dan petuah dalam jantur, uraian filsafat di sela-sela pertunjukan. Sastra dalam wayang berjalan di dua dunia, dunia nalar dan dunia rasa. Kata-kata tidak lagi sekadar bunyi, tapi mantra. Ketika dalang menyebut nama, Semar, Arjuna, atau Batara Guru, sesungguhnya ia sedang memanggil arketipe kuno dalam kesadaran manusia. Itulah sebabnya, setiap penonton merasa seolah terhubung, meskipun tak memahami seluruh cerita, jiwanya tetap tergetar. Sastra Jawa kuno percaya bahwa kata memiliki jiwa, dan jiwa bisa berpindah lewat suara. Maka wayang menjadi tempat di mana sastra tidak hanya dibaca, tapi dihidupkan. Kisah-kisah itu bernafas, tumbuh, dan berubah sesuai zaman. Sebuah lakon carangan yang diciptakan dalam hari ini bisa dianggap bab baru dari kitab yang tak pernah selesai. Namun, di balik semua keindahan itu, tersimpan rahasia besar. Bahwa setiap lakon wayang adalah refleksi dari perjalanan batin manusia Jawa itu sendiri. Dari Amarta hingga Astina, dari perang saudara hingga damai rohani, semua adalah simbol dari pertarungan dalam diri. Dan mungkin, begitulah cara leluhur Jawa menulis filsafat mereka. Bukan di atas batu atau daun lontar, tapi di dalam hati orang-orang yang menonton dan memahami. Kang sinerat ing atine wong Jawa luwih langgeng tinimbang kang sinerat ing layang. Apa yang ditulis di hati orang Jawa, lebih abadi dari yang tertulis di kitab. Maka ketika kelir diturunkan dan gamelan terdiam, yang tersisa bukan sekadar cerita, melainkan getaran sastra hidup. Sebuah pengetahuan yang hanya bisa dipahami dengan rasa. Saben tokoh iku pepetuke ati manungsa. Pepatah Jawa kuno, setiap tokoh adalah pertemuan hati manusia. Wayang tidak sekadar bercerita tentang para ksatria, dewa, atau raksasa. Ia adalah peta batin manusia Jawa, setiap tokohnya mewakili sisi terdalam dari diri kita. Ketika Arjuna bersemedi, yang sebenarnya menenangkan bukan tubuhnya, tapi batinnya. Ketika Bima berperang melawan raksasa, yang dilawan bukan musuh luar, melainkan nafsu dan kebodohan dalam dirinya sendiri. Bagi para pujangga kuno, dunia wayang adalah dunia simbol. Arjuna, Bima, Semar, Durna, bahkan Kurawa, semuanya adalah cermin dari sifat manusia. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya baik atau jahat. Sebab dalam filsafat Jawa, kebaikan dan kejahatan bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan dua sisi dari keseimbangan alam, Ruab Hineda. Arjuna, misalnya, bukan hanya ksatria tampan dan bijak. Ia melambangkan akal dan keheningan jiwa. Dalam lakon Arjuna Wiwaha, ia naik ke Gunung Indrakila untuk bertapa, melepaskan dunia. Perjalanannya menggambarkan proses manusia menuju pencerahan, meninggalkan ego, menghadap pada nur sejati. Disinilah filsafat Jawa mengenalkan konsep ngerti, merasa,
melakoni, mengetahui, merasakan, dan menjalani. Pengetahuan tanpa laku hanyalah bayangan yang tak punya wujud. Bima berbeda. Ia adalah kekuatan dan kejujuran hati. Tubuhnya besar, suaranya keras, tapi hatinya putih. Bima melambangkan manusia yang menempuh jalan kebenaran lewat tindakan, bukan kata-kata. Dalam lakon Bima Suci, ia masuk ke dalam perut Dewa Ruci dan menemukan semesta di dalam dirinya. Sebuah ajaran mistik yang menyingkap rahasia manunggaling Kawula lan Gusti. Makna itu sederhana tapi dalam. Bahwa Tuhan tidak berada di luar, melainkan di dalam diri yang sadar akan hakikatnya. Lalu ada Durna, guru Pandawa dan Kurawa. Ia cerdas, berilmu, tapi licik dan penuh kepentingan. Durna melambangkan akal yang kehilangan nurani, simbol pengetahuan tanpa kebijaksanaan. Filsafat Jawa menempatkan Durna bukan sebagai musuh, tapi sebagai peringatan. Bahwa kecerdasan tanpa kesucian hati akan menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan batin. Namun, di atas semua tokoh itu, ada satu figur yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, Semar. Semar adalah rahasia yang disembunyikan di tengah lakon. Ia bukan raja, bukan dewa, bukan manusia biasa. Tapi dalam keheningan, dialah penjaga keseimbangan dunia. Wujudnya lucu, kata-katanya kadang sembrono. Tapi justru dari kelucuannya muncul hikmah yang menembus logika. Para dalang tua percaya, Semar adalah penjelmaan dari Sang Hyang Ismaya, aspek Tuhan yang turun untuk menjaga bumi. Ia bukan sekadar pelayan Pandawa, tapi simbol kesadaran ilahi yang menyamar sebagai kesederhanaan. Filsafat Jawa memandang tawa Semar sebagai bentuk doa. Karena tawa yang sejati bukan lahir dari kebodohan, melainkan dari kesadaran bahwa hidup adalah sandiwara yang harus dijalani dengan ikhlas. Semar adalah penuntun yang tidak menggurui. Seperti nurani yang membisikkan kebenaran di tengah hiruk-pikuk dunia. Tokoh-tokoh wayang adalah penjaga ajaran tua tentang keseimbangan. Antara logika dan rasa, kekuatan dan kelembutan, pengetahuan dan kesadaran. Mereka mengingatkan bahwa hidup bukan tentang kemenangan, tapi tentang memahami peran masing-masing di panggung semesta. Urip iku pagelaran, lan saben jiwa mung dadi paraga sing kudu eling marang sang dalang. Hidup adalah pertunjukan, dan setiap jiwa hanyalah pemeran, yang harus senantiasa ingat pada sang dalang sejati, penggerak takdir, pengatur waktu, dan sumber segala cahaya di balik layar kehidupan. Semar iku pepeteng kang madhangi. Wejangan dalang tua, Semar adalah kegelapan yang memberi cahaya. Di antara ribuan tokoh wayang yang hidup di panggung Jawa, tak ada yang lebih misterius daripada sosok Semar. Ia jelek, gemuk, berpakaian sederhana, dengan pantat menonjol dan wajah yang selalu tersenyum. Namun setiap kali ia muncul, suasana berubah, dalang berbicara lebih pelan, penonton menunduk, gamelan pun seolah bernafas lain. Karena Semar bukan sekadar punakawan. Ia adalah rahasia yang menitis dalam bentuk manusia. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Purwacarita dan Serat Paramayoga, disebut bahwa Semar sejatinya adalah Sang Hyang Ismaya, saudara Batara Guru, penguasa kahyangan. Ketika para dewa berselisih tentang siapa yang paling berhak mengatur dunia, Ismaya memilih turun ke bumi, meninggalkan cahaya keilahiannya, memakai rupa manusia biasa, menjadi pelayan, menjadi Semar. Ia menanggalkan keagungan untuk menjaga keseimbangan di antara manusia. Itulah sebabnya, dalang sering berkata, Semar iku Gusti kang nyamar dadi kawula. Semar adalah Tuhan yang menyamar menjadi hamba. Dalam filsafat Jawa, Semar adalah simbol kasunyatan, realitas sejati yang tersembunyi di balik segala bentuk. Ia hadir di antara Pandawa dan Kurawa, tapi tidak memihak keduanya. Karena ia bukan bagian dari lakon, melainkan penjaga agar lakon tetap berjalan sesuai kehendak semesta. Wujudnya yang aneh menyimpan rahasia. Kepala kecil melambangkan pengendalian ego. Perut besar menandakan keluasan sabar dan kesadaran. Matanya yang sipit menandakan pandangan batin yang menembus maya. Tawa yang keluar dari bibirnya bukan tawa kebodohan, tapi tawa keilahian. Sebuah kesadaran bahwa seluruh duka dan suka manusia hanyalah permainan waktu. Sunan Kalijaga dalam suluk-suluknya menafsirkan Semar sebagai nur roso sejati. Cahaya kesadaran yang bersemayam dalam setiap insan.
Semar tidak pernah menghakimi, hanya menuntun lewat simbol dan sindiran. Dalam setiap lakon, ia menjadi suara hati, pengingat agar manusia tidak hanyut dalam ambisi dunia. Ia menertawakan raja yang angkuh, menasihati ksatria yang tersesat. Tapi juga menangis dalam diam ketika kebenaran dilupakan. Filsafat Jawa menyebut, setiap manusia menyimpan, Semar-nya sendiri. Sisi batin yang diam, jujur, dan tahu arah pulang. Namun semakin keras dunia berteriak, semakin jauh suara itu terkubur. Maka wayang menjadi pengingat, bahwa untuk menemukan kebenaran, kita harus menatap ke dalam diri sendiri, tempat Semar bersemayam dalam bentuk nurani. Di beberapa daerah, ada kepercayaan bahwa sebelum pertunjukan wayang dimulai, dalang harus memanggil roh Semar terlebih dahulu. Karena tanpa restunya, lakon bisa kehilangan makna. Dalang tua selalu berdoa dalam hati, mugi tansah kaparingan pepadang saking Hyang Semar. Semoga selalu diberi penerangan dari Hyang Semar. Dalam tafsir spiritual, Semar adalah bentuk cinta Tuhan yang tak bersyarat. Ia tidak duduk di singgasana, tapi berjalan di lumpur dunia. Ia tidak mengajar dengan kitab, tapi dengan tawa dan kesunyian. Dan mungkin, itulah sebabnya ia disebut, rahasia Tuhan yang tersenyum. Karena di balik kesederhanaannya, tersembunyi kebijaksanaan yang tak terucap. Ketika dalang mengakhiri lakon dan bayangan-bayangan kembali ke diam, sosok terakhir yang biasanya tersisa di layar adalah Semar. Diam, menatap penonton, seolah berkata tanpa suara. Urip iki mung lakon, nanging aja nganti kowe lali marang sing lakokake. Hidup ini hanyalah lakon, tapi jangan sampai kau lupa pada yang menggerakkannya. Semar mengajarkan kita untuk tertawa di tengah derita, untuk sederhana di tengah kuasa, dan untuk sadar di tengah gelap dunia. Sebab, yang suci tidak selalu tampak agung, dan yang agung kadang justru tersembunyi dalam kesahajaan. Urip iku wayang, lan Gusti iku dalange. Filsafat lama Jawa. Pada malam yang sunyi, di bawah cahaya belencong yang berayun pelan, dalang duduk di balik kelir putih. Tangannya menggerakkan tokoh-tokoh kayu, suaranya menghidupkan dunia. Di hadapan layar itu, manusia menonton, tak sadar bahwa yang mereka saksikan adalah diri mereka sendiri. Begitulah filsafat Jawa memandang kehidupan. Bahwa alam semesta ini adalah panggung wayang. Dan setiap manusia hanyalah tokoh di dalam lakon yang digerakkan oleh dalang agung, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Layar kelir melambangkan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Di baliknya, ada dalang yang tak terlihat, mengatur setiap gerak, setiap nasib, setiap pertemuan. Dengan tangan yang lembut namun pasti. Cahaya belencong yang menyorot kelir adalah nur ilahi. Sumber kesadaran yang menyingkap bayangan menjadi makna. Dalam serat Wulangreh, Sri Pakubuwono IV menulis, Aja kagoda pepetikan, elinga marang kang nyuluh. Jangan terpukau oleh bayangan, ingatlah pada yang memberi cahaya. Filsafat ini mengajarkan bahwa dunia yang kita lihat hanyalah kelir. Tempat bayangan menari, tempat ilusi beradu. Yang sejati adalah dalang di balik layar, Tuhan. Yang tak tampak, tapi nyata dalam setiap gerak kehidupan. Ia tidak hanya mengatur, tapi juga menyatu dengan lakon itu sendiri. Sebab dalam pandangan mistik Jawa, Gusti bukan pengamat, tapi pangripta lan pangurip, pencipta sekaligus penghidup segalanya. Dalang yang bijak tahu kapan harus membuat tawa, kapan harus menurunkan air mata. Demikian pula hidup, ada suka, ada duka, ada peram, ada damai. Semua bagian dari lakon yang harus dijalani dengan eling, ingat, dan waspada. Karena ketika manusia mulai melawan lakonnya, ia akan kehilangan harmoni, kehilangan arah dari sang penggerak. Boneka wayang sendiri melambangkan tubuh manusia. Terbuat dari kulit, lemah, tapi bisa menari ketika diberi tenaga dari belakang. Jarum yang menancap di sendi-sendi wayang adalah simbol takdir. Batas gerak yang sudah ditentukan. Namun dalam filsafat Jawa, batas itu bukan penjara. Ia adalah bagian dari irama besar kehidupan. Tempat manusia diuji untuk menemukan kebebasan batin, bukan kebebasan jasmani. Bagi para dalang sepuh, pertunjukan wayang tidak pernah sekadar hiburan. Ia adalah ritual spiritual, bentuk komunikasi antara manusia dan semesta. Setiap ketukan kendang,
Setiap seruan, cempala, adalah doa yang menembus dimensi. Sebab mereka percaya, panggung ini hidup. Di atas kelir putih itu, ada bayangan manusia. Di balik kelir, ada tangan Tuhan. Dan di antara keduanya, ada ruang kesadaran, tempat manusia dan Tuhan bertemu dalam diam. Dalam lakon Bima Suci, Bima bertanya pada Dewa Ruci, "Endi Gusti sejati, ing langit apa ing jero awak?" Dan Dewa Ruci menjawab, "Sira dhewe iku Gusti kang sejati yen wus nyawiji marang rasa. Engkau sendiri adalah Tuhan sejati, bila telah bersatu dengan kesadaran." Makna ini menjadi inti dari seluruh ajaran filsafat Jawa. Manunggaling kawula lan Gusti, kesatuan antara manusia dan sang sumber hidup. Bahwa pada akhirnya, dalang dan wayang bukan dua hal terpisah, melainkan satu kesadaran yang saling menghidupkan. Ketika pertunjukan berakhir, dalang menunduk, mengucap doa agar bayangan-bayangan kembali ke asalnya. Blencong dimatikan, layar menjadi gelap, dan penonton pun diam, merenungi arti kehidupan yang baru saja mereka saksikan. Sebab, seperti kata dalang sepuh dari Madiun, "Wayang rampung, urip durung rampung." Wayang boleh selesai, tapi hidup masih terus berjalan. Wong kang lali marang warisaning rasa, bakal ora nemu pituduhing urip. Wejangan kuno, siapa yang lupa pada warisan rasa, akan kehilangan arah hidupnya. Zaman terus bergerak. Blencong digantikan lampu listrik, kelir berganti layar digital. Dan suara dalang kini bersaing dengan hiruk-pikuk dunia yang berlari tanpa jeda. Wayang, yang dulu menjadi cermin batin masyarakat, kini perlahan tergeser menjadi sekadar tontonan. Namun di balik semua perubahan itu, ruhnya belum padam. Ia masih menunggu, di dalam ingatan orang-orang yang masih mau mendengar bisikannya. Wayang adalah prasasti hidup dari filsafat Jawa kuno. Ia menyimpan ajaran tentang keseimbangan, kebijaksanaan, dan kesadaran diri. Namun ajaran itu kini nyaris terlupakan, terkubur di balik kemewahan dan logika modern yang kering rasa. Kita belajar banyak hal baru, tapi semakin sedikit yang mengajarkan bagaimana merasa. Kita mengejar kemenangan, tapi lupa bagaimana menang atas diri sendiri. Dulu, ketika dalang menembang sulukan dengan suara berat dan dalam, ia sedang membuka pintu menuju dunia simbol. Menghubungkan antara yang kasat mata dan yang gaib, antara yang fana dan yang abadi. Penonton bukan sekadar menikmati, tapi mengalami. Mereka belajar diam ketika Semar tertawa, dan menangis ketika Bima menemukan cahaya di dalam kegelapan. Wayang menjadi jembatan antara manusia dan Tuhan, antara budaya dan rasa. Namun kini, jembatan itu mulai retak. Filsafat yang dulu hidup di hati rakyat kini terpisah dari akar spiritualnya. Padahal, di balik setiap lakon wayang tersimpan ajaran universal. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita memainkan peran dengan kesadaran penuh. Sebagaimana kata Pujangga Ranggawarsita dalam serat Kalatidha, "Zaman Eden, yen ora edan ora keduman." Namun ia menambahkan dengan tegas, "Nanging isi beja wong kang eling lan waspada." Di zaman gila, hanya mereka yang sadar dan berhati-hati yang akan selamat. Eling lan waspada, dua kata sederhana yang menjadi inti dari filsafat Jawa. Eling berarti sadar, bahwa kita hanyalah wayang yang digerakkan oleh dalang sejati. Waspada berarti berhati-hati dalam bertindak, agar tidak melawan lakon kehidupan itu sendiri. Dan disitulah nilai abadi wayang, ajaran yang tak lekang oleh waktu, meski bentuknya berubah. Kini, tugas kita bukan sekadar melestarikan bentuknya, tapi menghidupkan kembali jiwanya. Menemukan kembali rasa, makna, dan kesadaran yang dulu menuntun leluhur kita berjalan di antara terang dan gelap. Karena warisan sejati bukan terletak pada kulitnya, melainkan pada cahayanya yang menyinari jiwa manusia. Maka ketika pertunjukan kehidupan ini usai, dan layar terakhir akhirnya diturunkan, semoga kita masih mengingat wejangan dalang tua. Sakabehing bayangan bakal bali marang cahyane. Semua bayangan pada akhirnya akan kembali ke cahayanya. Wayang bukan hanya cerita, tapi cermin dari diri, suara dari leluhur, dan jalan pulang menuju kesadaran. Dan mungkin, selama Semar masih tersenyum di antara kelir putih dan cahaya yang redup, jiwa Jawa itu belum benar-benar mati,
hanya menunggu kita untuk mendengarkan kembali. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah wayang sebagai sastra dan filsafat Jawa kuno hari ini. Dari semua fakta dan cerita yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurutmu paling menarik? Tulis di komentar ya. Nah, kalau video ini sukses menarik perhatianmu, itu artinya kita punya selera yang sama. Jadi, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Di episode berikutnya, kita akan memuat kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.